Ternyata masih banyak yang salah dalam penggunaan there is dan there are. Apakah kamu juga salah satunya? Yuk simak video berikut ini. Hai teman-teman, how are you? Today how you doing fine? Apa kabar semuanya hari ini? Semoga baik-baik selalu. Well, today we gonna learn about there is and there are. Kita akan belajar tentang konsep there is dan there are dalam bahasa Inggris. Apa sih itu there is dan there are? Singkatnya adalah there is dan there are itu artinya ada. Jadi dalam bahasa Indonesia there is dan there are itu artinya ada. Nah, maksudnya apa? Gimana cara penggunaannya? Yuk kita lihat bareng-barang video di bawah ini. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan penjelasan tentang there is dan there are. Pada dasarnya there is dan there are atau biasanya kita sering nyebutnya itu there are gitu ya untuk mempersingkat there are, itu artinya ada, Apa bedanya? Bedanya cuma ini. Kalau there is, itu digunakan untuk yang singular, kata benda tunggal atau satu. Kalau there are itu nanti digunakan untuk yang jamak gitu ya, atau lebih dari satu, bisa 2, 3 dan seterusnya. Kemudian there is juga digunakan untuk uncountable noun, kata benda yang uncountable, yang tidak bisa dihitung. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau countable noun, kata benda yang bisa dihitung itu contohnya apel, jeruk kan bisa dihitung tuh 1, 2, 3, nah itu countable. Tapi kalau uncountable itu nggak bisa dihitung, contohnya gula. Kamu bisa nggak ngitung gula? Nggak bisa. Susu, madu, itu kamu bisa ngitung nggak bisa. Air, kemudian apalagi garam, pasir, itu kamu bisa ngitung nggak bisa ya. Kata benda yang seperti itu masuknya ke uncountable noun. Jadi nanti yang tidak bisa dihitung pakainya there is gitu ya. Jadi there is nanti ada dua. Yang pertama digunakan untuk singular noun, kata benda tunggal, atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian kita bahas dulu yang there is ya, nanti kita bahas there are selanjutnya. Baik teman-teman, ini ada there is. Kita mulai dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan. There is itu artinya apa? Ada, ya kan? Contohnya, kita mau bikin kalimat ada sebuah apel. Ya, ada sebuah apel. Kalimat positifnya nanti plus apel itu bisa dihitung nggak? Bisa. Jadi pakai there is. Ada sebuah apel. There is. Sebuah bahasa Inggrisnya apa? Apple apa? Apple. Tapi ingat, kemarin kita sudah belajar bahwa artikel atau en, kalau umpama kata bendanya berawalan berawalan vokal, maka harus pakai en ya. Nah, kalau nanti kalian masih bingung penggunaan dan en, silahkan cek link yang ada di atas ya, nanti kita cantumkan di situ. Ada sebuah apel, ada sebuah apple. There is an apple, gitu. Ya, there is an apple. Kalimat negatifnya ini tinggal ditambah not. Ya, berarti tidak ada sebuah apple, berarti there is not an apple. Tidak ada sebuah apple. Is not, ya, there is not an apple. Atau biasanya orang-orang menyingkatnya isn't. Ini sama ya, there is not an apple, atau bisa disingkat there isn't
an apple. Nggak ada apel. Kemudian kalimat pertanyaan. Ingat, kalau ada kalimat pertanyaan, to be selalu di depan, ini dibalik ya. Jadi tinggal dibalik saja. Apakah ada sebuah apel? Is there, dibalik, is there? An apple-nya turun, an apple. Kalimat tanya, jangan lupa. Ada sebuah apel. There is an apple. Tidak ada sebuah apple. There is not an apple. Apakah ada apel? Is there an apple? Kalau jawabannya iya, berarti tinggal pakai yes. Ini dibalik lagi. There is. Kalau no, berarti there is not. Atau isn't. Gitu. Gampang ya. Contoh lagi nih, kita mau bikin kalimat lagi. Contohnya ini dihapus ya. Kalimat contohnya apa? Contohnya adalah ada sebuah kucing di kamar. Contoh ya. Kucingnya satu, berarti there is. Catnya satu. Cat itu si. Si itu konsonan atau vokal? Konsonan, berarti pakai e. A cat in the room. Ini. There is a cat in the room. Ada seekor kucing di kamar. Kalimat negatifnya tinggal ditambah not, berarti there is not, atau nanti kalian bisa singkat isn't a cat in the room ya. There is a cat in the room. Ada seekor kucing di kamar. There isn't a cat in the room. Tidak ada seekor kucing di kamar. Pertanyaannya adalah, apakah ada seekor kucing di kamar? Berarti is-nya turun. Is-nya turun dulu, dibalik. Berarti is there a cat in the room? Is there a cat in the room? Kalau yes, berarti yes, there is. Kalau no, berarti no. There is not, atau there isn't gitu ya. Jadi ingat, kalau ada there is, ini selalu tunggal, selalu satu ya. There is an gitu. Lantas gimana kalau kalimatnya menggunakan uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung? Kita bikin kalimat contohnya ya. Ini kalau mau ditulis silahkan ditulis, di pause dulu videonya ya. Baru nanti kalian tulis. Sambil hapus, kalian bisa pause dulu ya. There is apa? Let's say there is stain
on my shoes. Apa itu stain? Stain itu artinya noda. Bisakah kamu menghitung noda? Noda 1, noda 2? Nggak bisa, gitu ya. Jadi kalau karena noda ini nggak bisa dihitung, makanya kita pakai there is. There is stain on my shoes. Ada noda di sepatuku. Kalimat positifnya gitu. Lantas kalimat negatifnya gimana? Tinggal ditambah not. Berarti there is not atau isn't. There isn't stain on my shoes. Nggak ada noda di sepatuku. Sepatunya bersih berarti. Ya, kalimat tanya. Apakah ada noda di sepatuku? Kalimat tanyanya gitu. Bahasa Inggrisnya gimana? Is-nya ini dibalik ya. Is-nya taruh depan berarti is there stain on my shoes? Gini ya. Kalau yes berarti yes. There is no. There is not. Atau isn't. Kalian bisa singkat isn't. Gitu ya. Jadi kita ulangi contoh kalimatnya. There is stain on my shoes. Ada noda di sepatuku. There is not stain on my shoes. Tidak ada noda di sepatuku. Yang terakhir, is there stain on my shoes? Apakah ada noda di sepatuku? Yes, there is. Iya, ada. Atau no, there is not. Gitu ya. Gitu ya. Paham nggak nih? Kalau nggak paham silahkan komen. Silahkan komentar di bawah, insya Allah nanti dibalas ya. Teman-teman ya, kalau yang belum subscribe boleh di subscribe biar channel ini bisa berkembang, biar nantinya teman-teman di luar sana yang pengen belajar bahasa Inggris tapi ternyata terbatas pada dana, nggak bisa ngambil kursus berbayar, bisa subscribe di sini, bisa ngambil manfaat dari video ini ya. Baik, kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang there are, atau orang-orang sering bacanya tuh there are. Itu sama artinya ada ya. Ada tapi untuk yang plural. Ingat nggak kita kemarin tentang singular dan plural. Plural atau artinya itu adalah jamak. Jamak itu lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa seterusnya ya. Gitu. Rumusnya gimana? Sama. Berarti there are plus plural noun. Plural noun, kemudian kalimat negatifnya there are not plus plural noun. Teman-teman, kalau ada suara motor di belakang ya maklum ya, kita tinggal di kos-kosan, jadi kalau ada suara agak berisik gitu berarti tetangga sebelah gitu. Kalimat pertanyaannya sama, are-nya ditaruh depan. Kalau tadi yang there is-nya taruh depan, sekarang are-nya ini taruh depan. Are there plus plural noun. Gitu ya. Yuk kita sekarang ambil contoh. Contoh nih. Sedikit. Contoh. Ada beberapa apel gitu contohnya. Berarti beberapa itu lebih dari satu enggak? Iya, berarti pakai are. There are some
apples. Kenapa pakai S? Nah, ingat nggak kemarin kita sudah belajar tentang plural sama singular. Lebih jelasnya nanti silahkan cek di link di atas ya. There are some apples. Ada beberapa apples. Kalau yang namanya beberapa itu berarti jamak nggak? Jamak, berarti lebih dari satu ya. Makanya pakai there are. Kemudian kalimat salah lagi. Teman-teman kalau ada yang salah-salah gini dimaklumin ya, yang namanya ngajar itu kan otodidak. Secara otomatis gitu. Nggak ada persiapan. Jadi ngomongnya yang ngalir aja gitu. Kalau salah harap dimaklumin ya. Ada beberapa apples, ada beberapa apel. Kemudian kalimat negatifnya berarti tidak ada beberapa apples. Berarti there are not some apples. Nggak ada apple atau sering disingkat aren't. Sama ya. Satunya isn't, satunya aren't. There aren't some apples. Itu ya. Ini boleh pakai atas, boleh pakai bawah, terserah kalian. Sama saja. Kalimat pertanyaan, apakah ada beberapa apple? Gitu. Sama ini dibalik, taruh depan. Nah, are there some apples? Bisa dibacakan ya tulisannya. Apakah ada beberapa apples? Kalau yes, berarti iya ada. Yes, there are. No, there are not. Atau aren't. Oke. Ada beberapa apple. There are some apples. Tidak ada beberapa apple. There are not some apples. Apakah ada beberapa apples? Are there some apples? Yes, there are. No, they are not. Gitu ya. Gitu. Baik, gitu ya. Baik ya teman-teman, kita lanjutkan latihan soalnya. Soal yang pertama, bla bla bla, bananas on the table. Lihat dulu di sini bananas, nounnya. Nounnya lebih dari satu apa enggak? Lebih dari satu karena ada S-nya ini. Nah, maka di sini pakai there is apa there are. Kalau there is itu singular, satu. Kalau lebih dari satu pakai there are. Kemudian yang kedua, nggak jelas ini tulisannya. Bentar. Bla bla bla, a group of students here. Nah loh, di sini ada a, di sini students. Gimana ini? Ini e-nya kan artinya sebuah itu satu. Nah, kok di sini ada students, ada s-nya lebih dari satu, jadi pakai there is apa there are teman-teman. Ada segrup murid-murid di sini, sekelompok murid-murid di sini. Nah, sudah sekelompok murid-murid lagi, pakainya apa? Yang pakainya atau students-nya? Pakai yang singular apa pluralnya? Pakai yang singular, pakainya there is ya. Kenapa there is? Kita pakai yang ini karena e-nya ini di depan ini ya. Berarti kalau umpama di sini ada a group, sekelompok murid-murid, itu maka kita pakai is. Tapi kalau nanti a group of-nya ini enggak ada, a group of-nya enggak ada, cuma bla 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 students here, nanti berarti pakai there are. Gitu ya. There is a group of students here. Atau there are students here. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bla bla bla, an orange in the fridge. Ada orange, ada jeruk di kulkas. Fridge itu kulkas. Ada jeruk di kulkas. Jeruknya berapa?
satu. Kok bisa kamu katakan satu? Karena ada an ya. Berarti pakai there is. Good job, friends. Next. Few books in my bag. Bla bla bla, few books in my bag. Ada sedikit. Few itu artinya sedikit ya. Sedikit tapi yang bisa dihitung. Nah. Bla bla bla, few books in my bag. Karena few meskipun artinya sedikit tapi lebih, namanya buku sedikit itu pasti lebih dari satu kan? Iya, makanya tetap pakai there are. Yang terakhir bla bla bla, some carrots in the basket. Basketnya ada kalimat tanya, berarti ini adalah kalimat tanya. Lihat dulu nounnya, kata bendanya carrots, kata bendanya carrot lebih dari satu, berarti banyak. Kalau banyak pakai there are. Kalau pakai there are karena kalimat tanya maka dibalik are there. Gitu ya. Oke. Are there some carrots in the basket? Basket itu artinya keranjang. Makanya kalau ada bola basket, basketball itu berarti bola masuk keranjang. Gitu ya. Alright. So, ini kita mulai baca dari awal. There are bananas on the table. Ada pisang, ada beberapa pisang on the table gitu. There is a group of students here. Nomor 3, there is an orange in the fridge. Nomor 4, there are few books in my bag. Yang terakhir, are there some carrots in the basket? Apakah ada beberapa carrots in the basket? Kalau iya berarti yes. There are. Iya ada. Kalau enggak ada berarti no. There are not atau aren't. They aren't. Gitu. Itu ya. Ada pertanyaan nggak nih? Jadi gitu ya teman-teman, perbedaan antara there is dan there are. Untuk lebih jelasnya nanti kalau masih bingung bisa di pause lagi videonya, bisa di repeat lagi videonya biar lebih paham. Kalau masih bingung silahkan komen di kolom komentar, nanti insya Allah kita balas ya. Gitu. Baik, so that's all for today. Hope you can learn something new today. See you next time. Bye bye.